Shalom, kita ketemu lagi dalam sermon pastoral pada hari ini. Saudara-saudara, tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah iman yang bertumbuh dan menjadi dewasa secara rohani. Mari kita membaca di dalam Efesus pasal 3 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara-saudara, saya pernah beberapa kali menyaksikan sebuah kesaksian hidup saya yang hampir membuat saya down. Karena apa? Karena Tuhan tidak menjawab doa saya. Bagi saya pada saat itu, ini adalah pemahaman yang bodoh dari saya. Bagi saya, seharusnya doa saya itu pantas untuk dijawab oleh Tuhan, karena itu akan mendukung apa yang selama ini saya sudah lakukan bagi Tuhan. Saya sudah membantu orang tua saya sejak saya masih muda, sejak kami keluarga masih di Manado. Dan saya merasa apa yang saya lakukan tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Namun pada saat itu, jika saya merenungkan kembali apa yang saya pikirkan, apa yang saya pahami, ternyata lamanya seseorang melayani Tuhan tidak menjamin bahwa dia itu sudah menjadi dewasa secara rohani. Sampai akhirnya saudara-saudara, saya sadar ketika saya berdoa dalam tangisan saya yang sejadi-jadinya, Tuhan mengingatkan saya akan kebaikan-kebaikan Tuhan selama ini, baik bagi keluarga saya dan juga bagi saya pribadi, yang sebenarnya itu tidak sebanding masalah saya dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Sehingga saya juga sudah menyaksikan ketika saya mengingat semuanya itu, ketika saya berdoa, dan itu seperti film yang berjalan di depan mata saya ketika saya berdoa. Dan pada akhirnya saya menyadari bahwa yang Tuhan lakukan bagi saya, bagi keluarga kami, itu tidak sebanding dengan apa yang saya rasakan dengan doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Sehingga saya memberikan pernyataan iman. Tuhan jawab doa saya atau tidak? Tuhan memberikan apa yang saya minta atau tidak? Engkau tetap Allahku yang baik. Engkau tetap Allah yang setia. Aku akan tetap melayani engkau apapun keadaannya. Itulah pernyataan iman saya pada saat itu. Sungguh saudara-saudara, saya disadarkan Tuhan. Mengapa sih saya harus kecewa dengan Tuhan? Memangnya harus dengan Tuhan menjawab doa-doa saya, permintaan saya, itu bisa menjamin saya hidup bahagia? Ada banyak orang yang semuanya ada, semuanya dilengkapi, ya, segala fasilitas, keluarga yang lengkap, tetapi itu tidak menjamin bahwa mereka itu bahagia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengatakan kepada kita semua, doa itu adalah kekuatan yang kita miliki sebagai orang percaya. Sebab itu puji Tuhan saudara-saudara, sekalipun pada saat itu kondisi saya begitu tertekanan batin, tetapi saya tetap bertindak untuk tersungkur di bawah kaki Tuhan. Sehingga saat itu juga Tuhan dengan caranya mengingatkan saya, ternyata Tuhan itu memang sangat baik. Dia Allah yang selalu mempedulikan tidak mempedulikan rasa kekecewaan saya kepada Dia. Tuhan tidak peduli dengan kesalahan-kesalahan saya. Tuhan tidak mempedulikan apa yang sudah saya
katakan itu di dalam hati saya. Tetapi yang Tuhan lihat adalah sebuah tindakan iman. Sekalipun itu bukan iman yang besar, tetapi iman yang kecil seperti pelita yang sudah redup, tetapi mau bertindak untuk mencari hadirat-Nya. Sehingga Tuhan melakukan sesuatu untuk menyadarkan saya, sehingga pada saat itu juga saya sadar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita sudah baca tadi mengatakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara-saudara, saya kira kita semua sudah tahu bahwa ada 3 jawaban Tuhan. Yang pertama, Tuhan menjawab dengan ya. Artinya bahwa Tuhan langsung memenuhi permohonan kita, apa yang kita minta. Tidak lama Tuhan memberikan. Karena memang kalau kita belajar dari firman Tuhan, umumnya kalau Tuhan menjawabnya langsung, itu terjadi bagi orang-orang yang baru bertobat, atau orang-orang yang sebenarnya belum percaya tetapi hati mereka sudah ada ketertarikan dengan Tuhan Yesus. Tetapi bukan berarti bahwa orang yang sudah lama bertobat, yang sudah melayani, tidak dijawab Tuhan, tidak mungkin dijawab oleh Tuhan secara langsung. Tidak juga, saudara ya. Jadi sesuai dengan apa yang terbaik yang Tuhan tahu bagi kita. Saudara-saudara, itu adalah jawaban Tuhan yang pertama, ya. Tetapi hal yang kedua, jawaban Tuhan bisa tunggu, sabar. Saudara-saudara, di dalam firman Tuhan, Abraham itu kurang apa di mata Tuhan? Ketika Tuhan menyuruh dia untuk keluar dari kaum keluarganya, meninggalkan sanak saudaranya, dia tidak membantah atau bertanya, ya, apa jaminan Tuhan dalam perjalanannya nanti. Tuhan tidak memberitahu kemana dia akan pergi. Apa yang kurang dari Abraham? Dia begitu taat. Tetapi saudara-saudara, firman Allah mencatat Abraham harus menunggu selama 25 tahun baru doanya dijawab. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu kalau jawaban Tuhan tunggu, beberapa lama kita sudah berdoa, saya mau katakan kepada kita semua, bahkan firman Tuhan mau katakan, tetap pegang janji Tuhan. Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11, saudara-saudara, pada saat kita menunggu jawaban Tuhan, jangan sekali-kali kita memaksakan kehendak kita sehingga kita harus mengambil jalan pintas. Itu berbahaya. Saudara-saudara, kalau saudara mengingat, pernah saya sampaikan juga sebuah ilustrasi di dalam waktu sermon pastoral beberapa waktu yang lalu, ilustrasi tentang kupu-kupu. Seorang anak kecil melihat ada sebuah kepompong, kemudian dia melihat ada kupu-kupu kecil yang berusaha melewati lubang kecil pada kepompong itu. Anak itu menjadi kasihan. Kupu-kupu yang mau keluar itu terlalu sulit. Sehingga anak itu mengambil gunting dan kemudian dia menggunting kepompong itu supaya mempermudah kupu-kupu kecil itu bisa keluar. Dan memang benar, ketika lubangnya itu lebih besar, maka dia dengan mudah keluar. Tetapi sayang, kupu-kupu yang keluar dengan begitu cepat, terlihat tubuhnya begitu kecil dan sayapnya tidak bisa mengembang. Dan akhirnya anak itu melihat kupu-kupu itu hanya merangkak di tanah dan pada akhirnya dia mati. Kenapa? Oleh karena rupanya lubang kecil pada kepompong itu, di mana dia harus berusaha untuk keluar,
itu bermanfaat untuk mengeluarkan cairan yang ada di dalam tubuh dari kupu-kupu itu untuk masuk ke saluran-saluran kecil yang ada di sayapnya, sehingga sayapnya itu akan menjadi kuat. Mungkin ada zat-zat makanan penguatan untuk sayapnya, sehingga pada waktu dia keluar, dia bisa segera mengembangkan sayapnya dan dia bisa terbang. Tetapi karena dibuat lubangnya besar, maka dia cepat keluar dan dia tidak bisa berbuat apa-apa karena sayapnya tidak mengembang. Saudara-saudara, sekali lagi dalam kita menunggu jawaban Tuhan, jangan memaksakan kehendak sehingga kita mengambil jalan pintas. Hal yang ketiga, jawaban Tuhan adalah tidak. Tuhan tidak menjawab seperti apa yang kita minta, tetapi pasti Tuhan menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik, dengan sesuatu yang lebih tepat, dan itu akan lebih bisa berdampak lebih luas bagi kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, rupanya setelah saya merenungkan, Tuhan menjawab hal yang ketiga ini adalah termasuk juga untuk saya. Tuhan mengatakan tidak, karena Tuhan melihat dan Tuhan juga paling tahu apa yang terbaik bagi saya, apa yang paling tepat dan yang lebih berdampak bagi kemuliaan Tuhan untuk sebuah pelayanan yang lebih luas. Tuhan paling tahu. Dan Tuhan menggantikan apa yang kami rindukan itu yang Tuhan tidak berikan dengan sesuatu yang lebih baik lagi, yang paling tepat dan yang terbaik. Puji Tuhan, saudara-saudara. Sebab kalau Tuhan jawab doa kami, doa saya, maka saya akan merealisasikan rencana saya jauh sebelum itu. Setelah saya selesai kuliah, saya merencanakan setelah beberapa waktu kemudian saya akan melanjutkan studi saya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali sebagai orang Kristen kita memiliki sikap seperti anak kecil. Contoh saja, saudara-saudara, kita melihat seorang anak kecil yang menangis, teriak-teriak kepada mamanya untuk minta dibelikan es krim misalnya. Nah, mamanya bilang, "Nak, tidak usah dulu, sebab kamu lagi kurang sehat." Tetapi saudara-saudara, anak itu nangis-nangis, berteriak-teriak, malah dia harus duduk di lantai ya. Ya, kalau orang biasa bilang bercakar-cakar di lantai ya, dia berguling-guling, dia memaksakan supaya mamanya membelikan es krimnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya mungkin kita pernah melihat anak seperti ini memaksakan kehendaknya, atau mungkin juga anak kita atau cucu kita. Bagaimana saudara-saudara sikap seperti ini? Tentunya anak kecil ini tidak menyadari apa yang dia lakukan itu sebenarnya sesuatu yang tidak baik. Padahal orang tuanya sudah menjanjikan, sebenarnya, "Nak, jangan dulu minum es krim. Nantilah kalau kamu sudah baik, Mama akan bawa kamu ke mall bersama-sama dengan Papa, bersama-sama dengan saudara-saudaramu yang lain. Kita makan di sana dan kamu bisa minum sepuas-puasnya es krim kalau kamu sudah sehat." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saudara, tanpa disadari, seringkali sikap kita seperti anak kecil. Kita ngambek sama Tuhan, kita kecewa dengan Tuhan, sampai kita bisa tinggalkan Tuhan jika doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Ketika kita merasa apa yang sudah kita lakukan sepertinya tidak diperhitungkan oleh Tuhan, karena kita mengharapkan Tuhan selalu mengikuti apa yang kita mau. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi saudara, sekalipun kita pernah bersikap seperti itu, ya, seperti saya waktu itu,
Tuhan masih melimpahkan kasih karunia-Nya kepada kita, dan sampai pada saat ini Tuhan itu sungguh baik dan sangat baik. Dia sabar menuntun kita, mengingatkan kita, sama seperti seorang bapa yang menyayangi anak-anaknya. Itulah sebabnya saudara-saudara, kita akan membaca di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Saya tidak baca semua, tetapi saya mengambil garis besarnya. Di situ tertulis, bertumbuh di dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita. Bertumbuh, ya, ada kata bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Hal yang kedua di dalam Kolose 1 ayat 10. Di situ juga dikatakan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar. Saudara, kita harus bertumbuh. Tidak boleh kita statis sebagai orang yang percaya. Kalau kita hanya statis, kita hanya perlakuan kita, pemahaman kita seperti anak kecil tadi. Dan yang ketiga, saya baca ini di dalam Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijak bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan, jangan kita bermegah karena kita kuat, karena kita hebat, atau kita masih sehat. Jangan kita bermegah karena kita bijaksana, karena kita kaya. Tetapi kalau kita mau bermegah, bermegahlah karena kita memahami dan mengenal Tuhan. Karena firman Tuhan katakan semuanya itu kusukai. Oleh karena itu saudara-saudara, firman Tuhan juga melanjutkan, akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran. Puji Tuhan saudara-saudara, kesimpulannya adalah, mari percayakanlah hidupmu secara total kepada Tuhan. Ucapkanlah syukur dalam segala sesuatu. Apapun jawaban Tuhan itu, karena Tuhan yang paling tahu apa yang terbaik yang harus Dia berikan kepada kita. Hal yang ketiga, mari kita saksikan apa yang Tuhan sudah buat di dalam hidup kita dengan apa yang bisa kita lakukan bagi Dia selama Tuhan memberikan kesempatan bagi kita. Amin buat firman Tuhan. Saudara-saudara, kita akan satukan hati kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan kalau Tuhan boleh mengingatkan kami agar supaya kami dapat bertumbuh di dalam Engkau. Kami sungguh-sungguh Tuhan dapat memahami Engkau dengan benar, sehingga apapun jawaban Tuhan atas hidup kami tetap percaya sepenuhnya kepada janji Tuhan. Kami tetap bersyukur kepada Tuhan, sekalipun itu mungkin tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan, tetapi itulah yang terbaik bagi kami untuk Tuhan lakukan dalam hidup kami. Tolong kami untuk kami tidak memaksakan kehendak kami dengan kami mengambil jalan pintas, sebab firman-Mu sudah menyatakan itu sangat berbahaya bagi kami. Tuhan, tolong kami untuk terus bertumbuh di dalam Engkau, untuk kami menjadi dewasa secara rohani, agar kami dapat menikmati sukacita damai sejahtera dari Allah dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap jemaat Tuhan, saudara-saudara kami yang sudah mengikuti firman Tuhan pada saat ini. Apapun yang menjadi masalah mereka Tuhan, Engkau yang paling tahu. Mungkin mereka ada sakit, mungkin mereka mengalami masalah-masalah ekonomi dan masalah-masalah yang lain karena situasi dan kondisi saat ini.
Hamba berdoa biarlah jamahan Tuhan atas mereka. Tuhan memberikan kepada mereka kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu dengan tetap percaya sepenuh pada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan pada saat itu juga kami bersyukur dan kami boleh melihat sungguh Allah yang kami sembah adalah Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami dan ucapan syukur kami di dalam nama Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin.